Pemirsa, penyanderaan bocah perempuan 7 tahun menggunakan sebilah pisau oleh pria parubaya di pos polisi Pejaten, Jakarta Selatan menghebohkan warga. Negosiasi pihak kepolisian berhasil membebaskan korban dengan selamat dan pelaku pun akhirnya menyerahkan diri. Kamera amatir warga merekam momen saat seorang bocah perempuan berusia 7 tahun disandra di pos polisi kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Pelaku terlihat membawa senjata tajam jenis pisau saat menahan sang bocah. Upaya negosiasi sempat dilakukan oleh petugas selama 15 menit hingga akhirnya korban berhasil diselamatkan dan pelaku diamankan polisi. Anak kecil maka kita di alhamdulillah yang penting anaknya selamat. Selamat. Ini pakai apa Bang tadi nyandernya? Pakai pisau kecil tadi tuh. Landerannya di mobil Bang. Udah kurang tahu, pokoknya diseret dari arah mall, diseret. Diseret. Turun dari taksi, Bang. Turun dari taksi diseret, dibawa ke sini langsung. Oh, langsung di sini tadi. Udah berhasil diamanin Bang tadi Bang. Alhamdulillah Bang, ya Allah. Makasih sama aparat. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sebilah pisau yang sempat digunakan untuk menyekap korban. Selanjutnya, pelaku yang diketahui merupakan rekan bisnis dari orang tua korban diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku nekat menyandra korban karena berhalusinasi dikejar orang akibat pengaruh konsumsi sabu selama 4 hari. Pelaku juga mengaku panik melihat korban menangis sehingga menodongkan pisau yang telah dibawanya. Motifnya sebetulnya dia hanya menjadikan anak ini sebagai tameng ya, karena dia memakai sabu. Sudah diperiksa, dia sudah positif pakai sabu. Maksudnya tameng tuh gimana Bu? Ya, jadi dia takut. Ya, jadi ilusinasinya dia dikejar orang. Oh. Jadi dia berhalusinasi bahwa dia itu dikejar orang. Sementara itu, usai diselamatkan, korban mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit JMC Mampang. Secara keseluruhan, korban dalam kondisi baik, meski begitu ada sedikit luka di wajahnya. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, terpidana kasus pembunuhan dan juga saksi kasus penyuapan 3 Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Ronald Tanur, ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya. Ronald Tanur dieksekusi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dari rumahnya di perumahan Pakuwon City, Surabaya pada Minggu siang. Dan hingga kini pihak rutan belum mengizinkan siapapun untuk menjenguk. Usai ditangkap di rumahnya, terpidana kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti dan juga saksi kasus penyuapan 3 Hakim Pengadilan Negeri Kota Surabaya, Ronald Tanur, langsung dibawa ke Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya. Tiba di rutan Kelas 1 Surabaya, Ronald Tanur harus menjalani serangkaian proses administrasi sebelum menghuni sel masa pengenalan lingkungan. Kita terima sama kok, dengan perlakuannya sama, dengan tahanan atau narapidana yang lain sama kita perlakukan. Dipastikan Ronald Tanur akan menghuni sel Mafenaling yang ada di Blok A, Kamar A3 dalam kurun waktu sepekan. Dalam masa pengenalan lingkungan tersebut, Ronald Tanur tidak diperkenalkan untuk dijenguk oleh sanak keluarga. Pada Minggu siang, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengeksekusi Gregorius Ronald Tanur di rumahnya di perumahan Pakuwon City, Surabaya. Saat dijemput, tim Kejaksaan, Ronald Tanur berada di lantai 2 rumahnya dan tidak ada perlawanan saat akan dieksekusi. Ronald Tanur dibawa ke mobil jaksa dengan hanya membawa sebuah tas kain warna putih menuju kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Setelah dieksekusi, Ronald Tanur akan menjalani hukuman 5 tahun penjara sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung. Perlawanan tidak ada ya, maksudnya mereka yang pasti kaget, manusiawi lah, dalam kali itu kami pahami, tapi tetap bisa cek di bawah sampai ke sini, dan di sini kami akan melaksanakan penahanan di rumah tahanan negara di Mandai. Sementara tersangka 3 hakim yang memutus bebas Ronald Tanur, Heru Hanidio, Makaful, dan Erin Tuadamanik saat ini masih ditahan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Seorang supir mobil ambulans dikeroyok warga Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Pengeroyokan terjadi setelah supir ambulans diduga berkendara ugal-ugalan hingga menabrak seorang warga.
Video amatir merekam detik-detik warga mengeroyok seorang supir ambulans yang menabrak warga setelah diduga mengemudi secara ugal-ugalan. Sebelumnya, mobil ambulans dalam keadaan kosong tersebut melaju kencang dari arah kota Jambi menuju Merlung. Di lokasi kejadian yakni Desa Sekenan, Kabupaten Muaro Jambi, mobil ambulans menabrak seorang pengendara motor yang juga warga setempat yang melaju dari arah berlawanan. Akibatnya korban Kemi berusia 39 tahun mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Jadi saat ini korban di mana? Masih di rumah sakit, masih dirawat. Kondisinya sekarang belum membaik, soalnya tulang dadonya itu patah. Saat ini kedua kendaraan telah diamankan di Mapores Muaro Jambi. Dari Muaro Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda gudang bahan kimia di kawasan pergudangan Indoraya, Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Kepulan asap tebal membumbung tinggi dari kebakaran 2 unit gudang bahan kimia milik PT Berdikari dan PT Rusindo di kawasan pergudangan Indoraya, Karawaci, Kota Tangerang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar sehingga membuat panik warga sekitar lokasi kebakaran. Petugas pemadam yang datang ke lokasi sempat kesulitan memadamkan api karena sumber air cukup jauh. Belum diketahui pemicu kebakaran yang terjadi pada Senin sore ini. Sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran dan lebih dari 60 petugas pemadam dikerahkan BPBD Kota Tangerang untuk menjinakkan amukan si jago merah. Petugas damkar juga terus berjibaku melokalisir penyebaran api agar tidak merembet ke area sekitar pergudangan. Saat ini dalam pendinginan kebakaran tadi laporan dari jam 16.30. Ini yang terbakar apa sih Pak kalau boleh tahu? Ini yang saya tahu tadi sore ini kalau nggak salah gudang printing kayaknya. Printing itu plastik ya. Yang satu lagi gudang sembako. Sementara itu hingga kini belum diketahui total kerugian akibat kebakaran yang melanda pergudangan ini. Pihak kepolisian setempat juga masih menyelidiki pemicu kebakaran. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat terjebak dalam sumur sedalam 13 meter saat hendak mengambil partisi motor. Evakuasi petugas gabungan berlangsung dramatis. Warga Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat dihebohkan dengan adanya seorang pria terjebak di dalam sumur. Korban bernama Acep Amin terjebak di dalam sumur sedalam 13 meter selama hampir 2 jam. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis. Petugas yang masuk ke dalam sumur mengikat korban dan langsung menariknya. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung diberikan penanganan medis. Menurut warga, korban hendak mengambil CDI atau partisi motor yang dilempar ke dalam sumur. Namun setelah turun menggunakan tangga, korban tidak bisa naik. Sementara itu petugas damkar mengaku sempat mengalami kendala akibat adanya hembusan gas beracun dari dasar sumur. Kami terkendala dengan alat, terutama alat breathing apparatus atau alat bantu pernapasan untuk confined space atau penyelamatan di ruang terbatas. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HPA iNews melaporkan. Seekor sapi terjatuh ke dalam sumur di Sidotentrem, Jatirogo, Tuban, Jawa Timur. Sementara minibus menabrak pagar pembatas jalan di Jalan Raya Kasablanka, Tebet, Jakarta Selatan hingga roboh. 2 informasi tersebut kami rangkum dalam peristiwa 24 jam. Seekor sapi terjatuh ke dalam sumur di Desa Sidotentrem, Jatirogo, Tuban, Jawa Timur. Proses evakuasi yang dilakukan petugas damkar berlangsung dramatis karena diameter sumur sempit serta memiliki kedalaman kurang lebih 10 meter. Sapi akhirnya berhasil diangkat setelah petugas dan warga bahu-membahu menarik sapi yang diikat petugas di dalam sumur. Kejadian tersebut bermula saat sapi hendak dimasukkan dan diikat tali, tiba-tiba lari dan melompat ke dalam sumur.
Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih menggunakan mobil buatan dalam negeri atau karya anak bangsa. Rencananya Prabowo bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon 1 era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai kendaraan dinas. Maung Garuda kini tengah naik daun. Pasalnya mobil buatan PT Pindad Bandung, Jawa Barat ini digadang-gadang bakal menjadi mobil dinas presiden dan wakil presiden hingga seluruh pejabat eselon 1. Dalam keterangan resmi pada awak media, Prabowo mengungkapkan bahwa mobil Maung dijadikan sebagai kendaraan resmi kenegaraan karena bangga bisa menggunakan produk mobil dalam negeri. Namun ia merencanakan tidak hanya presiden saja yang bisa menggunakan Maung Garuda, tetapi seluruh pejabat di era pemerintahannya sebagai bentuk kehormatan dan kebanggaan atas produksi bangsa sendiri. Sementara itu belum dirinci jenis atau spesifikasi kendaraan Maung yang nantinya diperuntukkan bagi para menteri atau eselon 1. Seperti diketahui, mobil Maung Garuda telah beberapa kali digunakan Prabowo dalam berbagai kesempatan acara kenegaraan pasca resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Saat berangkat dari kediaman menuju gedung MPR DPR RI, Prabowo naik Maung Garuda jenis MV3 dengan total 8 mobil berwarna putih. Kemudian ketika Prabowo mengantarkan kepulangan Presiden RI ke-7 Jokowi menuju Bandara Halim Perdana Kusuma untuk kembali ke Solo. Pada saat menghadiri retret Kabinet Merah Putih, Prabowo juga menggunakan Maung untuk menyapa warga di sepanjang Jalan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mobil Pindad MV3 Garuda atau Maung Garuda mencuri perhatian saat digunakan oleh Prabowo Subianto setelah dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Mobil Maung Garuda kembali hangat diperbincangkan setelah disebut akan menjadi mobil para menteri, pejabat kementerian, dan kepala daerah. Lantas seperti apa mobil RI1 karya anak bangsa tersebut? Kita simak rangkumannya dalam infografis berikut ini. Ya, mobil dengan nama Maung Garuda Limousine tipe MV3 merupakan mobil buatan PT Pindad. Mobil ini merupakan pengembangan terbaru dari MV3 yang didesain khusus untuk mengakomodir secara langsung arahan Presiden Prabowo. MV3 Garuda atau Maung Garuda berbalur warna putih yang diketahui sebagai warna kesukaan Presiden Prabowo. Ya, varian dari MV3 tersebut memiliki dimensi panjang 5,05 meter, lebar 2,06 meter, dan tinggi 1,87 meter. Kendaraan ini berbobot 2,95 ton dan didesain mempunyai jarak sumbu roda yang panjang agar nyaman dan juga lega. Nah, mobil pilihan Prabowo ini mampu menggelontorkan tenaga 199 horsepower. Top speed Maung Garuda sebenarnya bisa mencapai lebih dari 200 km per jam. Namun kecepatannya dibatasi maksimal 100 km per jam. Selanjutnya, Maung Garuda diklaim punya material berkualitas tinggi. Sebagai salah satu mobil kepresidenan, Pindad membekalinya dengan fitur keamanan tingkat tinggi di seluruh area kendaraan. Ya, salah satu mobil kepresidenan Prabowo ini dibalut material composite armor atau bodi anti peluru. Terdapat pula kaca anti peluru level B5-B6, juga ban bertipe run flat tire atau RFT yang bisa tetap melaju meski mengalami kebocoran di perjalanan. Ya, Maung Garuda juga memiliki interior premium. Salah satunya dilengkapi dengan head unit 12 inci, lalu kamera 360, LED Smart TV, dan portable Wi-Fi. Ya pemirsa, sebagai mobil karya anak bangsa, Maung Garuda bisa menjadi simbol majunya industri otomotif Indonesia. Semoga ini juga bisa menjadi simbol kebangkitan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan pemerintahan yang baru. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengajak anak muda membangun sektor digital. Menurutnya, Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum pelibatan anak muda membangun Indonesia cerdas.
Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan peran penting pemuda dalam pembangunan sektor digital. Ia mengajak generasi muda aktif berkontribusi dan memanfaatkan potensi demi kemajuan bangsa. Kementerian Komunikasi dan Digital juga berkomitmen menghadirkan pemerataan akses internet, terutama di daerah terdepan terpencil dan tertinggal. Mutia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan sivitas kementerian untuk menghadapi transformasi digital. Kita punya semangat mewujudkan semangat Sumpah Pemuda di era digital. Pemerintah mengajak, memanggil pemuda Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam visi Indonesia yang cerdas, digital, inklusif, dan aman. Dengan semangat Sumpah Pemuda, kita bisa membawa Indonesia menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang memimpin di dunia digital. Hari Sumpah Pemuda ke-96 tampak hadir Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria dan Angkaraka Prabowo, serta pejabat tinggi Madya dan Pratama Kementerian Komdigi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI Rahmat Bagja kembali menekankan pentingnya menjaga netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam tahapan Pilkada 2024. Bagja meminta tim kampanye calon kepala daerah untuk tidak mengganggu netralitas kepala desa di daerah pemilihan mereka. Permintaan tersebut disampaikan Bagja setelah Bawaslu menemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas pada pertemuan kepala desa se-Jawa Tengah pada 23 Oktober lalu. Menurut Bawaslu, larangan melibatkan kepala desa dalam kampanye Pilkada 2024 telah diatur dalam Undang-Undang Pilkada khususnya Pasal 71. Bagja juga menambahkan Pasal 188 dari Undang-Undang Pilkada juga menyebutkan ancaman pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Ketentuan di pasal 188, setiap pejabat negara, pejabat ASN, kepala desa, dan atau sebutan lain, atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 1 akan dipidana. Hingga saat ini Bawaslu mencatat 195 kasus terkait netralitas perangkat desa di sejumlah daerah, dengan 59 diantaranya menjadi temuan dan 100 kasus dilaporkan oleh masyarakat. Dari Jakarta, Wenda Nura, Raga Firdaus, Rama Romadona iNews melaporkan. Ya, tim relawan Ridwan Kamil Suswono mensosialisasikan Kartu Kamu Jakarta Maju kepada masyarakat sekitar gedung DPD Golkar di Cikini, Jakarta Pusat. Kartu tersebut nantinya dapat memberikan akses yang luas terhadap fasilitas publik dan bantuan sosial dengan mencakup kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, menyiapkan Kartu Kamu Jakarta Maju untuk melengkapi berbagai program berbasis kartu yang sudah ada di Jakarta. Tim relawan Ridho turut melakukan sosialisasi terkait program Kartu Kamu kepada masyarakat, di mana nantinya cukup dengan kartu ini, segala fasilitas dan bantuan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, hingga transportasi publik yang diperuntukkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dapat diakses secara keseluruhan. Sebenarnya kita mau melanjutkan hal-hal yang baik yang udah ada di Jakarta ya. Jadi Kartu Kamu ini sebenarnya kumpulan dari kartu-kartu yang sudah ada di Jakarta. Misalnya ada KJS, KJP Plus, juga kartu lansia dan lain sebagainya. Tapi kita tambahkan dua manfaat untuk dua kelompok rentan, yaitu ada kartu yatim dan juga ada kartu pelayan rumah ibadah. Kita ada whistleblower nantinya yang dimana masyarakat yang ngadu. Masyarakat mengadu ke mana? Ya, mungkin ke RT, ke RW, atau ada yang namanya Jaki Plus ya, ya. Jaki seperti itu, dia lapor. Kalau ada hal-hal yang tidak memungkinkan, dia bisa melaporkan ke situ. Kartu Kamu merupakan salah satu bentuk komitmen pasangan nomor urut 1 dalam Pilkada Jakarta Ridwan Kamil Suswono untuk melanjutkan program-program gubernur sebelumnya yang telah berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Anggita Maura, Laksana, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ya, relawan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono mensosialisasikan visi misi serta program kerja Ridho dalam bidang kesehatan dan makanan bergizi. Para relawan ini menyatakan pentingnya mencari pemimpin yang peka terhadap persoalan dan kebutuhan masyarakat Jakarta.
Sejumlah relawan dan masyarakat hadir dalam acara bedah visi misi serta panggung kreasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono di kantor DPD Partai Golkar Menteng, Jakarta. Selain mengumpulkan aspirasi masyarakat dan anak muda, kegiatan ini rutin digelar untuk menyosialisasikan visi dan misi pasangan RK Suswono. Mengangkat tema kesehatan prima dan makanan bergizi, relawan Ridho turut menggaungkan program dan manfaat yang akan didapatkan jika Jakarta nantinya dipimpin oleh pasangan nomor urut 1 ini. Karena makanan bergizi dan kesehatan itu adalah hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh siapapun pemimpin di Republik Indonesia ini. Karena kalau kita nggak sehat, otomatis kita nggak bisa bekerja. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat DKJ supaya mereka memahami Ridho itu apa sih yang dilakukannya terhadap fasilitas kesehatan. Melalui pembekalan ini diharapkan masyarakat dapat memahami secara langsung visi dan misi yang dibawa, serta memenangkan pasangan Ridho yang sudah memiliki pengalaman memimpin dalam kontestasi Pilgub Jakarta 1 putaran. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Aulia Sahramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan badai yang melanda wilayah Kota Depok mengakibatkan seng atap rumah warga tersangkut di kawat listrik aliran atas di stasiun Citayam. Akibatnya perjalanan kereta komuter lain dari stasiun Depok menuju Bogor terhambat selama 1 jam. Hujan badai melanda sejumlah wilayah Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa ini membuat perjalanan KRL komuter lain dari arah Bogor menuju stasiun Citayam mengalami antrian. Petugas teknisi PT KAI yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi atap seng yang tersangkut di listrik saluran atas stasiun Citayam. Skala kecil angin puting beliung ya. Terus tadi ada insiden asbes baja dengan holo itu nyangkut di kabel rel kereta. Itu dari mana bang? Atap itu? Kemungkinan dari warga sebelah ya? Ya sedikit terlambat, cuman saya ini nunggu lancar baru naik. Ada sekitar berapa jam bang? Mungkin kurang lebih setengah jam. Usai proses evakuasi, perjalanan kereta komuter lain pada kedua arah pun kembali normal. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.